Saya atau Dia bab 24. Siti dilarikan ke rumah sakit. Dodit mengantarkan ibunya ke terminal. Wanita parubaya itu akan berangkat ke kota untuk menjemput anak bungsunya. "Ibu tahu kemana harus menjemput Yayu?" tanya Dodit ketika mereka telah sampai terminal. Wanita parubaya itu menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengerti dengan kota itu, dan ini adalah kali kedua dia akan menginjakkan kaki ke sana. "Apa ibu masih ingat alamat rumah Adlan dan Giwang?" Nani menggelengkan kepalanya lagi. "Kantor Adlan?" tanya Dodit lagi, dan lagi-lagi ibunya menggelengkan kepala. "Kalau begini caranya, bagaimana ibu ketika sampai di sana? Nanti bukan hanya Yayu yang hilang, ibu juga," gerutu Dodit. "Kamu tenang saja. Wanita seperti ibu tidak akan hilang dan tidak ada pria jahat yang akan mengganggu. Tapi ibu akan tersesat. Coba ingat-ingat." Nani mencoba mengingat alamat kantor Adlan dan juga toko roti keponakannya, tapi dia tidak mengingat apapun. "Kalau begitu, ibu tidak usah ke sana." "Tapi bagaimana dengan Yayu?" Nani bingung dengan keadaan anaknya. "Kita akan ke sana setelah aku menikah." "Terlambat. Yayu sudah beberapa hari di sana. Kita tidak tahu keadaannya di sana. Apakah dia jadi gembel atau malah lebih buruk dari itu?" ujar Nani takut. "Jika ibu ke sana, apa yang akan ibu lakukan? Ibu tidak memiliki alamat mereka." "Ibu tetap akan ke sana. Giwang saja bisa. Dia kurus kerempeng tak bertulang dan lemah bisa sampai di sana. Dan sekarang berhasil. Kenapa ibu tidak bisa? Jadi jangan khawatirkan apapun. Ibu tahu harus melakukan apa." Akhirnya dengan berat hati Dodit mengizinkan ibunya berangkat ke kota, menggunakan bus dan akan tiba di kota pagi buta. Suara teriakan terdengar cukup kencang. Giwang dan suaminya segera berlari mencari asal suara itu. "Ada apa, Bu?" tanya Gigi. Wanita parubaya itu menunjuk ke arah kamar mandi. Terlihat Siti tergeletak di sana. "Siti!" teriak Gigi panik. Dia segera menghampiri sahabatnya, sedangkan Adlan langsung memegang denyut nadi Siti. "Masih bernafas," ujar Adlan dan langsung membawa Siti keluar dari rumah, diikuti Gigi dari belakang. "Siti, jangan pergi!" Gigi menangis sembari terus memegang tangan temannya. Adlan meletakkan Siti di baris kedua bersama dengan istrinya. Gigi terus menangis melihat kondisi sahabatnya yang pingsan dengan mulut berbusa. "Apa yang terjadi dengannya?" tanya Gigi bingung. "Kita tidak tahu sayang, kamu harus tenang," ujar Adlan. "Cepat Adlan," seru Gigi khawatir nyawa sahabatnya tidak tertolong. Tak henti-hentinya Gigi memeriksa denyut nadi sahabatnya. "Siti, bangun," ujarnya terus menangis. Karena hari telah tengah malam, membuat kendaraan dapat sampai di rumah sakit dengan cepat. Jika kejadian itu terjadi di saat pagi, siang, atau keadaan warga kota itu belum tidur, mungkin mereka belum sampai. Perawat langsung membantu memindahkan tubuh Siti ke bangsal yang ada di IGD. "Apa yang terjadi?" tanya dokter jaga yang ada di IGD. "Tidak tahu, kami menemukannya sudah begini," saut Gigi. Dokter langsung memerintahkan perawat untuk memasang infus dan memeriksa semuanya. Mereka memberikan pertolongan pertama untuk Siti. Adlan merangkul istrinya yang cukup tegang. Gigi tak henti-hentinya menangis. "Siti akan selamat, kamu harus tenang," ujar Adlan menenangkan. "Mas Paijo," ujarnya. "Hubungi Mas Paijo," ujarnya lagi. Adlan merogoh saku celananya. "Aku tidak membawa apapun, dompet dan ponsel tidak aku bawa." Karena panik, Adlan dan Gigi tidak mengingat untuk membawa ponsel dan juga dompet. "Jadi bagaimana sekarang?" "Siti harus dirawat di sini, sedangkan kita tidak membawa uang." "Aku akan balik ke rumah untuk mengambil ponselmu dan ponselku," ujar Adlan mengecup istrinya, lalu segera keluar dari IGD. Dia melajukan mobil kembali ke rumah, sedangkan Gigi masih menunggui keadaan sahabatnya. "Nah Adlan, bagaimana keadaan Siti?" tanya Ibu Ima sembari menggendong Gewana. "Masih dalam pemeriksaan, Bu," sahutnya lalu menuju ke kamar mandi, tempat mereka menemukan Siti tergeletak. Dia melihat cairan pembersih kamar mandi terbuka dan jatuh tepat di samping Siti. Dia mencium aroma dari cairan pembersih toilet dengan aroma dari mulut Siti. "Apa Siti meminum itu?" tanya Ibu Ima. "Sepertinya iya. Tapi kita tidak tahu apa penyebabnya ini atau Siti mengkonsumsi obat lain," saut Adlan lalu melihat anaknya. Dia memegang dahi Gewa. "Gewa masih demam, Bu?" "Iya, dari tadi Gewa menangis, tapi Ibu sudah mengompresnya." "Aku akan menyuruh Gigi pulang." Adlan segera mengambil ponsel dan juga dompet, lalu segera kembali ke rumah sakit. Dalam perjalanan dia menghubungi Bobby. "Ayo angkat," gerutunya. Tidak mungkin dia bangun jam begini. Dia memutar arah menuju apartemen sahabatnya, memarkirkan mobilnya di depan pintu lobi. Biasanya kendaraan tidak boleh berhenti di lobi apartemen lebih dari 10 menit, tapi karena sepi, Adlan memarkirkan mobilnya di sana. Dia malas harus masuk ke dalam basement untuk memarkirkan mobilnya. Dari pintu lobi, Adlan langsung berlari menuju lift dan menekan tombol yang ada di bagian luar lift.
Setelah pintu lift terbuka, dia segera masuk ke dalam lift dan menekan nomor lantai apartemen Bobby. Setelah itu, dia langsung berlari menuju apartemen sahabatnya. Menekan bel apartemen secara berulang sampai sahabatnya bangun. Bobby tengah tertidur pulas. Suara bel yang terus berbunyi dianggapnya suara musik yang membuatnya semakin terlelap. Adlan terus menekan bel sekaligus menghubungi nomor ponsel sahabatnya. Suara dering ponsel dan bel saling bersahutan, membuat irama yang tidak enak. Bobby langsung terbangun dan menatap keadaan kamarnya. Dia mengucek matanya, lalu kembali berbaring. Tapi suara dering ponsel dan suara bel kembali berbunyi. Dia melirik ke arah jam dinding. Jam 1, yang benar saja petugas kebersihan datang jam begini. Gerutunya sembari turun dari tempat tidur. Tapi tiba-tiba langkahnya terhenti. Kenapa bulu kuduku merinding seperti ini? Gumamnya sembari memegang tengkuknya. Jangan-jangan di luar hantu. Gumamnya takut. Dia mencoba mengintip dari layar yang ada di samping pintu. Nah kan benar, tidak ada orang. Gumamnya takut. Suara bel kembali berbunyi. Hantunya tahu saja kalau aku baru mimpi jorok. Gerutunya sembari melihat layar kamera. Terlihat sebuah kepala tepatnya bagian belakang kepala. Siapa kamu? Tanya Bobby sembari menekan tombol yang ada di dekat layar. Aku hantu, saut Adlan sembari mendekatkan matanya ke layar. Oh Tuhan, maafkan aku yang suka melupakanmu. Aku janji, setelah ini aku akan menikah, gumamnya. Lalu dia diam sembari mengerutkan dahinya. Kenapa suaranya seperti Adlan? Bobby, buka! Teriak Adlan. Pintu langsung terbuka. Kamu kalau mau jadi hantu jangan seperti ini. Gerutunya lihat penampilan Adlan menggunakan celana training dan baju kaos berwarna hitam. Jadi, harus pakai baju apa? Pakai jas, cetusnya, lalu menatap sahabatnya dengan tajam. Jam 1, bukan jam 9. Kita sidang jam 9. Ini bukan tentang sidang, tapi tentang Siti. Apa hubungannya dengan Siti? Bobby bingung. Bukannya sidang kedua masih minggu depan? Cuci mukamu sekarang, setelah itu ganti baju. Tita Adlan. Katakan dulu, mau apa kamu kesini? Apa kamu mau menculikku? Iya, aku mau menculikmu. Aku membutuhkanmu. Nah, gitu dong. Tapi sayang, ini masih jam 1 pagi. Jam kerja masih beberapa jam lagi. Aku masih mau tidur memimpikan Yayu. Bobby menutup pintunya kembali. Tapi Adlan menahan dengan tangannya. Siti baru saja meminum cairan pembersih toilet, ujarnya. Bagus, dengan seperti itu cacingnya langsung musnah. Apa? Bobby kaget. Kenapa dia meminum itu? Apa air di rumahmu diputus karena kamu belum bayar? Jangan bercanda. Sudah cepat. Bobby langsung berlari ke kamarnya dan memakai baju kaos berwarna hitam. Ayo, ajaknya. Adan memperhatikan penampilan sahabatnya dari atas sampai bawah. Dengan ini kamu ke rumah sakit. Adan menggerakkan kepalanya ke arah pakaian Bobby. Kenapa? Memangnya ada kontes berpakaian di sana? Sahutnya lagi. Celanamu. Bobby menunduk dan memperhatikan celananya. Dia masih menggunakan celana boxer pendek, celana tidur yang selalu digunakannya. Kamu benar. Aku tidak boleh menggunakan celana pendek seperti ini. Nanti perawat banyak jatuh cinta karena melihat bulu kakiku. Sahutnya dan kembali masuk ke dalam kamarnya untuk mengganti celana boxer dengan celana panjang. Setelah itu mereka sama-sama turun menuju lobi. Adan segera masuk ke dalam mobilnya dan Bobby ikut duduk di samping kemudi. Kenapa kamu di sini? Lalu aku kemana? Kita mau ke rumah sakit kan? Bobby bingung. Gunakan mobilmu sendiri, aku bukan sopirmu. Aku Rabun Senja, sahutnya Asal. Sekarang bukan senja, tapi gelap. Ayo cepat, Gigi menungguku. Bobby keluar lagi dari mobil Adlan. Dia kembali masuk ke dalam lobi, menekan tombol lift. Dan ketika pintu lift terbuka, dia langsung masuk dan menekan basement. Sedangkan Adlan telah meluncur menuju rumah sakit. Bagaimana keadaannya? Tanya Adlan ke istrinya. Kata dokter, Siti sedang melakukan percobaan bunuh diri. Dia meminum cairan pembersih toilet, sahut Gigi sembari menangis. Kasihan Siti, dia melakukan ini karena tidak mau berpisah dari Mas Paijo. Kamu benar, tadi aku menemukan pembersih toilet tergeletak di kamar mandi. Hubungi Mas Paijo, ujar Gigi. Adlan segera menghubungi nomor Paijo. Ponselnya tidak aktif, sahut Adlan. Lalu bagaimana? Tanya Gigi panik. Adlan memeluk istrinya. Kita akan hubungi lagi nanti. Saud Adlan sembari melirik sahabatnya yang baru saja sampai di IGD. Melihat kondisi Siti yang pucat membuat Bobby mengerutkan dahinya. Kasihan, sungguh kasihan, ujar Bobby sembari menggelengkan kepalanya. Ibu Siti, panggil perawat. Gigi dan Adan mendekat. Iya, kami keluarga Ibu Siti, saud Gigi. Laporkan ke bagian pendaftaran. Pasien akan kami rawat di sini, ujar perawat. Adlan segera ke bagian pendaftaran untuk mendaftarkan Siti. Tinggallah Gigi dan Bobby di IGD. Mereka menatap Siti yang masih belum sadarkan diri. Bahkan sampai dipindahkan ke ruang perawatan, Siti belum sadarkan diri. Giwang memegang tangan sahabatnya yang dingin. Air matanya terus saja menetes. Sayang, gimana demam? Bisik Adlan. Gigi langsung menoleh. Aku tahu kamu khawatir dengan keadaan Siti. Tapi anak kita sakit. Gimana membutuhkanmu?
Lalu dengan siapa Siti di sini? Tanyanya. Bersambung.